Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM bab 9, yaitu mengenai penganggaran modal UMKM. Oke ya teman-teman, saya share screen saja dulu biar nanti kalian bisa menyimaknya bersama-sama. Jadi saya ulangi, bab 9 ini kita akan melajari tentang penganggaran atau modal UMKM. Jadi teman-teman perlu kita ketahui di era sekarang itu banyak sekali pengusaha UMKM yang mengalami kegagalan karena kurangnya perencanaan dalam bisnis ya. Ya, termasuk di penganggaran ini gitu ya. Mereka dalam memperhitungkan penganggaran modal dan itu tidak menganalisis dengan tepat ya langkah-langkah usaha ke depannya. Jadi salah satu kendala serius pada pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kurangnya keterampilan manajemen dan pengetahuan akan literasi keuangan yang menghasilkan tindakan manajemen yang buruk ya, yang diambil oleh pemilik usaha UMKM. Nah ini memicu dalam permodalan yang buruk pula. Jadi banyak pemilik usaha UMKM berjuang untuk mendapatkan modal dan dijamin dari pendapatan usaha. Ya. Akibatnya mereka memiliki kredit dengan catatan buruk yang menyebabkan kurangnya arus kas ya. Karena perencanaannya tidak baik, analisisnya tidak baik, ya jaminan pinjamannya adalah hanya dari uh, pendapatan UMKM tadi yang kurang baik juga manajemennya sehingga mengakibatkan eh, tidak lancarnya keuangan atau arus kasnya gitu ya. Kemudian selain itu ada juga masalah yang lain yaitu selain karena kendala teknis, lambatnya perkembangan bisnis UMKM bisa jadi disebabkan oleh masalah keuangan UMKM yang tidak bisa diantisipasi sejak dini. Ya, banyak yang menganggap remeh masalah keuangan ini ya sehingga para pelaku UMKM ini menjadi memiliki masalah keuangan. Mereka berpikir hanya mengejarkan keuntungan saja. Ya betul ya, mengejar keuntungan memang target sebuah usaha, tapi terlalu fokus hingga mengabaikan masalah keuangan UMKM yang seharusnya bisa dicegah dari awal bisnis, justru membuat usaha terancam punah di masa yang akan datang. Jadi tidak hanya melulu untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi mengatur, mengalokasikan dengan benar itu juga perlu dilakukan. Yang pertama ada masalah-masalah yang bisa dihadapi oleh UMKM terkait mengelola keuangan atau anggaran modal. Yang pertama adalah kurangnya modal usaha. Ini semuanya itu rata-rata seperti itu ya. Jadi kurangnya modal usaha adalah masalah mendasar dan umum yang terjadi di setiap bisnis yang baru saja dirintis. Jadi tak jarang ya keinginan membuka ini, mengembangkan itu dan lain sebagainya itu biasanya hanya sebagai angan-angan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ya, jadi masalah keuangan UMKM ini memang jadi pertama yang harus diselesaikan. Selain menabung, kita bisa membuat proposal pengajuan dana usaha pada pemerintah dengan berbagai persyaratannya, atau bisa juga mengajukan pinjaman ke koperasi atau bank. Ya, ini walaupun bisa di ACC hasilnya lumayan banyak, ini kendalanya lama di birokrasinya gitu ya. Ataupun juga bisa mencari investor untuk kerjasama itu bisa saja itu cara mengatasi kurangnya modal usaha. Kemudian yang kedua masalah yang timbul dari dihadapi UMKM yang kedua adalah tidak ada rencana anggaran yang matang. Nah ini yang investor bagaimana mau masuk, bank bagaimana mau memberikan modal kalau memang tidak ada rencana anggaran yang matang ya dalam bisnis UMKM-nya ini menjadi masalah juga. Nah, eh, cara mengatasinya adalah bagaimana gitu ya. Cara mengatasinya adalah riset kembali rencana anggaran bisnis kita per bulan.
Jadi fokus pada kebutuhan bisnis dan dibagi jadi beberapa bagian akumulasi keuntungan dalam satu bulan itu. Misalnya untuk gaji berapa, pengeluaran berapa, dan investasi berapa. Ya, itu agar nanti rencana keuangannya matang ya. Kemudian nanti kalaupun pengajuan dana mencari investor atau menggait rekan-rekan lain untuk bekerja sama itu jelas ya. Ada anggaran yang jelas, pengeluaran yang jelas, keuntungannya juga bisa terlihat dengan jelas. Kemudian masalah berikutnya adalah mengabaikan laporan keuangan. Banyak sekali pelaku UMKM ini tidak memperhatikan dengan baik laporan keuangannya. Ya, jadi tak hanya cuma soal rencana anggaran yang bisa membuat masalah keuangan bisa kita berantakan, tapi laporan keuangan yang tidak konsisten dibuat, ya itu kalau laporan saja diabaikan, bagaimana tahu keuntungan bisnis perusahaan, bagaimana belanja kebutuhan bisnis bulanannya, alokasi dana dari mana. Nah, dan sejatinya laporan keuangan bukan melulu mencatat uang masuk dan keluar, atau uang masuk adalah pendapatan dan uang keluar adalah pengeluaran, sedangkan selisihnya adalah laba. Bukan begitu, hanya begitu saja. Jadi laporan keuangan itu tak sederhana itu. Tapi paling tidak perusahaan punya laporan neraca atau pelaku UMKM punya laporan neraca, arus kas, dan laba rugi. Itu yang nanti bisa untuk menganalisis keadaan keuangan UMKM-nya seperti apa. Masalah berikutnya adalah masih melakukan pembukuan konvensional. Jadi kadang dicatat secara manual di zaman-zaman seperti ini. Nanti hilanglah, sobeklah, dan lain sebagainya. Atau hasil catatannya sudah terlalu banyak menumpuk makan tempat juga, dan lain sebagainya. Lah, bagaimana cara mengatasinya? Ya di era digital ini kita sangat mungkin melakukan pencatatan secara digital ya, yaitu dengan menginstal software akuntansi. Biasanya itu banyak dijual ataupun secara bebas di download juga bisa gitu ya. Itu mudah digunakan juga, kemudian meminimkan kesalahan juga gitu ya. Jadi dalam usaha berskala mikro, kecil, dan menengah, seharusnya perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya. Nah, ketentuan ini seringkali diikuti dengan kewajiban untuk menjaga berbagai rasio keuangan. Nah, beberapa rasio yang diperhatikan investor ya, ini kalau misalnya mau mengganti investor, UMKM juga harus memperhatikan yang namanya juga eh, return on quality equity, sorry, ROE ya, return on equity atau minimum rasio keuntungan ya berbanding dengan modal ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Jadi maksudnya adalah pemberi modal juga akan memperhatikan maksimum debt to equity ratio atau DER atau rasio yang membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas. Tanya itu perusahaan juga harus menjaga liquidity ratio atau rasio likuiditas yang seringkali diperhatikan investor. Kemudian rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar, current ratio, ya. Kemudian rasio cepat, quick ratio, dan rasio kas atau cash ratio. Ini juga perlu diperhatikan. Komponen terakhir yang menjadi perhatian utama para investor adalah operating ratio atau rasio operasi, yaitu rasio yang mengukur biaya operasi terhadap penjualan. Maksudnya adalah semakin kecil angka rasio menunjukkan kinerja semakin baik. Kemudian keputusan penganggaran modal akan menentukan arah strategis bagi pelaku UMKM dalam memutuskan investasi yang bergerak ke arah penciptaan produk baru, pembelian peralatan maupun ekspansi pasar baru. Kemudian keputusan investasi yang tepat ini dapat menghasilkan hasil yang maksud saya yang spektakuler dalam hal keuntungan, tetapi keputusan keliru dan tidak benar itu bisa membahayakan kelangsungan hidup dari bisnis itu sendiri. Jadi perlu diperhatikan yang mau menggait investor tadi ya, terutama adalah di operating rasio atau rasio operasinya gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pengelolaan manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan, kita dapat melakukan pembedaan antara uang pribadi dan uang bisnis atau usaha. Itu juga menjadi sangat penting. Jangan dicampur adukan ya antara keuangan pribadi dan bisnis. Jadi lakukan pencatatan untuk semua uang yang masuk dan keluar, lakukan perencanaan anggaran,
dengan baik, dengan membuat perencanaan anggaran, ini kita akan dapat mengurangi terjadinya defisit anggaran yang tidak terduga. Kemudian hal utama yang harus kita perhatikan dalam menyusun rencana anggaran adalah pastikan bahwa jumlah yang dikeluarkan tidak lebih besar dari penerimaan kasnya. Jangan besar pasak daripada tiang. Ya. Jangan membuat pengeluaran keuangan yang untuk hal yang tidak berdampak pada peningkatan pendapatan atau produktivitas usaha. Kemudian dalam manajemen keuangan, hal yang harus kita perhatikan adalah arus kas dapat berputar cepat. Ya, pelaku usaha harus mengetahui jika putaran suatu kas akan cepat jika penjualan kredit dan pembelian kredit berjalan sama besar, gitu ya. Jadi mengusahakan bagaimana perputaran bisnisnya itu cepat, gitu ya. Jadi jika proses penjualan kredit kita lebih besar dibandingkan barang yang kita beli, maka akan mengakibatkan kita defisit dan akhirnya kekurangan dana kas. Nah, maka dari itu pastikan kita mampu memastikan ketersediaan barang tetap ada namun dapat berputar dengan cepat sehingga setiap order yang masuk kita tidak membebani keuangan usaha. Nah, di sini ya teman-teman, usaha UMKM itu seringkali masih beroperasi dan dikelola secara tradisional gitu ya. Bila ingin mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang besar, menguasai pasar lokal, regional maupun global, itu pemilik usaha tidak bisa lagi menerapkan mentalitas tradisional. Ya, manajemen dan pengelolaan sebuah usaha mikro dan kecil juga harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan modern tanpa harus mengorbankan hal baik yang menjadi ciri usaha dari UMKM itu sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman, sebuah anggaran atau budget merupakan salah satu alat yang penting untuk membantu pemilik usaha melakukan perencanaan. Jadi ada sistem budgeting ya, penganggaran ya atau budgeting yang hati-hati itu bisa memungkinkan UMKM untuk dapat membagi sumber daya yang dimiliki atau perusahaan untuk pos-pos tertentu. Ya, budgeting itu merupakan fondasi dari perencanaan bisnis UMKM ya. Jadi budget yang baik itu akan membantu perusahaan untuk merencanakan pertumbuhan dan biaya atas peluang baru. Jadi penyediaan gambaran dari kinerja perusahaan dan membantu perusahaan untuk mengatasi pada saat-saat perusahaan menurun dengan cara mengidentifikasi penghematan dan efisiensi biaya. Lah, ngomong-ngomong budget itu apa sebetulnya budget gitu ya? Atau budgeting itu apa? Pemahaman budgeting merupakan adalah budgeting ini merupakan estimasi dari penerimaan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, sebagian besar pemilik UMKM tidak tahu dari mana harus memulai, tidak tahu bagaimana cara untuk meramalkan secara akurat atau tidak dapat membagi waktu untuk mundur sejenak dari bisnis dan melakukan perencanaan bagi usahanya atau melakukan budgeting. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan beberapa alasan mengapa UMKM pun perlu melakukan budgeting yang efektif. Ya. Jadi alasan mengapa UMKM harus melakukan budgeting yang efektif. Yang pertama adalah budgeting akan membantu pengusaha menjadi manajer yang lebih baik. Ya. Maksudnya bagaimana? Ketika dikerjakan dengan benar, budgeting itu dapat menjadi sangat berguna untuk menguji dan menggali kemampuan untuk meramalkan dan mengatur sesuatu. Jadi sementara direksi dari perusahaan besar menggunakan budget untuk mempertahankan akuntabilitas manajernya, sedangkan pemilik UMKM itu dapat menggunakan budgeting untuk memeriksa apakah ya, penggerak atau driver pada usahanya sudah benar dan tepat. Ya. Yaitu salah satu cara mudah untuk melakukan hal ini adalah dengan cara membuat budget bulanan dan atau tahunan ya dengan asumsi-asumsi kunci. Contohnya jumlah konsumen baru, harga produk, dan lain-lain. Lalu perhitungkan ulang budget setiap hari atau bulan, triwulan, atau kuartalan, atau semesteran sekali dengan memperbaharui asumsi-asumsi tersebut dengan hasil terakhir. Gitu ya. Jadi bisa untuk mengukur penghasilan-penghasilan atau setiap bulannya, mingguannya, dan lain sebagainya.
Berikutnya, teman-teman, alasan mengapa budgeting itu penting untuk pelaku UMKM, ya, yaitu adalah budgeting membantu perusahaan untuk penggalangan dana. Ketika berhubungan dengan kreditur atau investor, ketentuan investasi seringkali menuntut perusahaan untuk menyediakan budget bulanan dan atau tahunan bagi calon kreditur atau investor. Mengembangkan sebuah sistem dan budaya perusahaan untuk menganalisa dan membandingkan antara hasil yang tercapai dari budget akan membantu perusahaan untuk mencapai dan mengalami harapan-harapan kreditur atau investor. Jadi pentingnya budgeting itu membantu perusahaan untuk penggalangan dana. Kemudian berikutnya adalah budgeting akan membantu perusahaan menghindari kehabisan dana. Resiko utama dari bisnis kecil biasanya adalah kehabisan dana atau kas. Ketika menetapkan budgeting, ya mulailah dari biaya-biaya bukan pendapatan. Biaya lebih mudah untuk diramalkan ya. Hal ini dapat mengingatkan perusahaan agar tidak berjalan tanpa arah, tanpa panduan, dan dapat mengurangi resiko kehabisan dana. Kemudian manfaat berikutnya adalah budgeting akan membantu perusahaan untuk merencanakan capital expenditure ya. Capital expenditure ini adalah sebagian besar UMKM tidak mampu untuk melakukan seluruh proyek modal atau membeli seluruh peralatan yang perusahaan inginkan atau butuhkan. Oleh karena itu, capital expenditure harus disesuaikan dengan cost dan benefit analisis. Namun tanpa pemahaman yang menyeluruh tentang situasi keuangan perusahaan, pemilik UMKM ini pasti akan kesulitan untuk melakukan secara benar. Sebagai contoh, katakanlah perusahaan berencana untuk menambahkan produk baru untuk persediaan perusahaan. Perusahaan mungkin akan membutuhkan penambahan aktivitas perusahaan seperti pembelian persediaan tambahan, penambahan gudang, dan penyimpanan peralatan baru dan staf baru. Nah, apakah pemilik UMKM mengetahui apakah biaya ini sudah sesuai dan apa saja dampaknya bagi arus kas perusahaan dan keuntungan perusahaannya seperti apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi budget akan membantu perusahaan untuk merencanakan capital expenditure-nya. Gitu ya. Berikutnya, keuntungan berikutnya adalah budget akan membantu perusahaan pada masa sulit atau downturn, ya. Masa-masa turun, rendah. Di waktu yang baik, perusahaan mudah untuk mengabaikan laba dan rugi, ya, dan arus kas mungkin bukan masalah bagi perusahaan. Namun di masa-masa sulit, sebuah budget dapat menjadi alat untuk membantu perusahaan untuk tetap bertahan. Jadi ketika perusahaan mengetahui dari mana saja uang masuk dan keluar, perusahaan dapat menilai cara-cara yang lebih efektif dalam mengelola biaya. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk fokus pada titik-titik yang menguntungkan dan menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu ataupun proses bisnis yang tidak efisien. Kemudian berikutnya, budgeting ini bisa menjadikan keep track of the business. Budget merupakan alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja dan proses perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi dengan menelusuri pendapatan dan biaya variabel setiap bulan, perusahaan dapat menilai perusahaan dengan belajar untuk bagaimana untuk mengembangkan perusahaan secara efektif. Jadi perusahaan mungkin mengalami peningkatan yang signifikan pada penjualan, namun bila perusahaan tidak menganalisa kinerja keuangan, perusahaan tidak akan meningkatkan wawasan kos biaya dan keuntungannya. Jika perusahaan ada pada masa atau musim tertentu yang mempengaruhi bisnis perusahaan, itu analisis budget akan membantu meyakinkan bahwa perencanaan perusahaan tidak hanya bergantung pada cara-cara kita semata. Jadi ketika mengembangkan budget perusahaan, perusahaan akan menjadi lebih baik dalam memprediksi biaya dan pendapatan di masa yang akan datang, dan hal lain akan menambahkan eh, nilai tambah bagi perencanaan jangka panjang perusahaan. Jadi anggaran dan modal adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar atau investasi atau penganggaran modal atau capital budgeting ialah rencana kerja keuangan jangka panjang pada suatu proyek investasi. Jadi dengan budgeting ini bisa memperkirakan penghasilan dan pendapatan yang akan datang juga, gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian pembangunan investasi baru atau investasi luar
kemungkinan membutuhkan anggaran modal sebelum disetujui atau ditolak. Sebagai bagian dari anggaran modal, perusahaan dapat menilai dari proyek arus kas, prospektif, dan menentukan potensi pengembalian yang akan dihasilkan dengan memenuhi target benchmark yang memadai. Nah, proses ini juga dikenal sebagai penilaian investasi. Jadi anggaran modal atau dikenal dengan sebutan anggaran belanja modal adalah cara bagi manajemen perusahaan untuk merencanakan penjualan dan pembelian aset tetap. Nah, biasanya anggaran ini membantu manajemen menganalisis berbagai strategi jangka panjang yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai sasaran ekspansi atau perluasan pasar. Ya. Kemudian perlu diperhatikan juga teman-teman jenis-jenis anggaran modal. Ya, jenis-jenis anggaran modal juga perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama adalah analisis throughput ya. Analisis throughput adalah bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Dengan metode ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil untung tunggal. Kalau throughput itu diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem ini. Ya, itu jenis-jenis anggaran modal yang pertama, yaitu analisis throughput. Yang kedua adalah analisis DCV. Ya, analisis ini adalah arus kas diskonto DCV. Ya. Melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek, campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan dan arus keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Kemudian jenis anggaran modal berikutnya adalah analisis pengembalian. Analisis pengambilan adalah bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Ini masih banyak ya digunakan karena cepat dan dapat memberi manajer atau itu belakang amplop ya, pemahaman tentang nilai sebenarnya dari proyek yang diusulkan. Jadi ada analisis pengembalian itu ya ada celah-celah yang memang bisa merugikan perusahaan. Tujuan dan fungsi anggaran modal itu apa, teman-teman? Penganggaran modal memiliki tujuan untuk membuat keputusan tentang investasi jangka panjang. Jadi modal perusahaan ke dalam operasi. Kemudian anggaran modal juga merencanakan pembelian akhirnya atas investasi dari permesinan, real estate, dan teknologi baru yang semuanya adalah semua contoh penganggaran modal. Maksudnya adalah anggaran modal juga merencanakan pengembalian akhirnya ya, atas investasi dalam permesinan, real estate, dan teknologi baru dan semua contoh penganggaran modal yang lain. Manajer dapat mengadopsi salah satu dari beberapa teknik untuk penganggaran modal. Tetapi banyak usaha kecil bergantung pada teknik paling sederhana yang disebut periode pengembalian, yang hanya mengukur waktu yang dibutuhkan untuk investasi untuk mengembalikan nilainya. Kemudian jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Yang pertama ada penambahan dan perluasan fasilitas. Yang kedua ada produk baru. Yang ketiga ada investasi dan perluasan produk. Yang berikutnya ada penggantian atau replacement, ya, penggantian pabrik atau peralatan using, ya, penggantian pabrik atau peralatan lama dengan pabrik atau peralatan yang lebih efisien. Kemudian jenis-jenis keputusan penganggaran modal berikutnya bisa menyewa atau membuat atau membeli. Kemudian penyusunan fasilitas dan peralatan dan peraturan pemerintah, lingkungan dan keamanan. Kemudian yang lain-lain, keputusan seperti kampanye, iklan, program, pelatihan, dan proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dan arus kas masuk. Itu bisa tergantung dari hal-hal tersebut ya. Jadi jenis-jenis keputusan penganggaran modal itu eh, harus memperhatikan hal-hal yang tadi telah disampaikan ya. Kemudian manfaat anggaran modal. Yang pertama adalah dana akan terikat untuk jangka waktu yang panjang.
itu manfaat anggaran modal. Yang kedua, investasi pada aktiva tetap diharapkan akan meningkatkan penjualan di masa yang akan datang. Kemudian berikutnya, pengeluaran dana sangat besar dan sulit untuk menjual kembali hasil investasi. Kemudian berikutnya adalah manfaat anggaran modal adalah untuk mengantisipasi kesalahan dan pengambilan keputusan akan berakibat yang berakibat fatal. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya, menyusun aliran kas investasi. Untuk mempermudah analisis, aliran kas investasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu aliran kas awal, aliran kas periode, operasi produksi, dan aliran kas terminal. Yang pertama, aliran kas awal, inisial cash flow, adalah pengeluaran untuk merealisasi gagasan sampai menjadi kenyataan fisik. Misalnya aliran kas langsung mengeluarkan biaya membangun unit instalasi atau produksi baru sampai siap beroperasi yang terdiri dari biaya prakonstruksi, pembelian material dan peralatan, konstruksi dan modal kerja. Jadi untuk investasi yang cukup besar, aliran kas awal dapat berlangsung selama 6 sampai dengan 12 bulan. Kemudian berikutnya aliran kas periode operasi, operasional cash flow ya. Periode ini jumlah pendapatan dari hasil penjualan produk telah mengalami pengeluaran biaya operasi dan produksi. Kemudian berikutnya adalah aliran kas terminal, terminal cash flow, ya, terdiri atas nilai sisa dari aset dan pembelian modal kerja. Itu untuk mempermudah menganalisis ya, tadi aliran kas investasi itu ada pengelompokannya menjadi tiga. Kas awal, kas periode operasi, dan kas terminal. Kemudian untuk membantu menyusun anggaran keuangan dengan baik, berikut beberapa tips yang bisa digunakan untuk usaha UMKM. Ini adalah tipsnya ya, yang bisa digunakan untuk menyusun anggaran keuangan dengan baik pelaku UMKM. Yang pertama adalah lakukan riset biaya. Jadi untuk menghindari datangnya pengeluaran tidak terduga, melakukan riset terhadap biaya yang dibutuhkan oleh usaha sangatlah penting ya. Jadi terlalu banyak pengeluaran tidak terduga itu akan semakin menjauhkan dari tujuan bisnis yang direncanakan. Makanya lakukan riset biaya. Jadi dalam menyusun anggaran, pisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap mencakup sewa, utilitas, telepon dan internet, pemasaran, serta gaji karyawan. Sementara biaya variabel meliputi komisi untuk para pekerja dan biaya lain yang berhubungan dengan penjualan. Nah, melalui riset yang benar, kita dapat merencanakan biaya operasi perusahaan dan menjalankan bisnis tanpa harus memenuhi banyak pengeluaran tidak terduga yang bisa mengancam kestabilan usaha. Nah, kemudian eh, tip berikutnya adalah perkiraan pendapatan. Memperkirakan jumlah pendapatan adalah kunci kesuksesan sebuah bisnis. Jadi buatlah estimasi pendapatan harian, bulanan, 3 bulanan, dan atau tahunan ya untuk menyusun biaya pengeluaran dalam budgeting ini. Gitu ya. Kemudian dengan membuat perkiraan seperti ini, sekaligus memasang target pada usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi perkiraan pendapatan bisa dibuat dengan menjadi pendapatan tahunan lalu sebagai acuan, misalnya jika usaha menghasilkan 100 juta di tahun sebelumnya, maka dapat menetapkan angka 300 juta sebagai target pendapatan tahun ini agar usaha bisa berkembang. Ya. Kemudian tip berikutnya adalah hitung margin keuntungan. Margin keuntungan adalah indikasi kesehatan keuangan perusahaan. Cara paling mudah adalah dengan melihat jumlah pendapatan dan pengeluaran usaha setiap tahun atau bulannya. Jika usaha mendapatkan 300 juta, namun tidak tersisa di akhir bulan atau tahun karena biaya pengeluaran yang besar, maka usaha tidak bisa dikatakan untung. Jika bisa dihitung margin keuntungan yang diperoleh, akan tahu bagaimana kondisi keuangan usaha atau perusahaan dan menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan keuntungan di masa yang mendatang dengan cara mengurangi biaya-biaya pengeluaran. Ya. Bisnis yang benar-benar sukses itu bisnis yang memiliki keuntungan sehat, bukan bisnis yang berhasil melakukan penjualan tinggi namun tidak mendapatkan margin keuntungan yang baik di akhir
bulan atau tahun gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian tip yang berikutnya adalah proyeksi arus kas selama sebulan atau setahun penuh. Jadi setelah menetapkan target pendapatan juga harus menentukan bagaimana cara mencapainya. Dengan demikian kita dapat menyusun budget berdasarkan proyeksi yang direncanakan selama 12 bulan penuh. Anggaran bulanan tahunan membantu perusahaan untuk menghitung berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya, sehingga bisa mengendalikan pengeluaran bulanan ya. Nah, cara ini bisa juga digunakan untuk bisnis musiman, di mana pengeluaran besar-besaran hanya terjadi selama periode 4 sampai 5 bulan saja. Di luar itu bisa direncanakan lebih sedikit anggaran yang dibutuhkan untuk operasional usaha. Kemudian tip berikutnya itu perhitungkan musim atau musim berbisnis ya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bisnis musiman harus memperhitungkan masa di mana pengeluaran mereka memuncak dan saat di mana mereka tidak banyak melakukan pembayaran. Nah, pada model bisnis seperti ini tidak bisa menyusun jumlah yang sama untuk pengeluaran bulanan. Ya, budgeting untuk usaha musiman dapat dilakukan dengan melakukan riset secara keseluruhan mengenai permintaan musiman di bidang usaha kita, memaksimalkan bulan-bulan sepi untuk menambah tabungan perusahaan, serta mempekerjakan karyawan lepas ketika bisnis sedang berada pada puncaknya. Kemudian tips berikutnya untuk pelaku UMKM yang bisa dilakukan adalah pekerjakan seorang akuntan. Untuk sebuah bisnis UMKM, apalagi bisnis baru, meminimalkan jumlah karyawan sangat membantu menekan pengeluaran perusahaan. Namun jangan menyepelekan peran akuntan dalam bisnis kita ya. Bila memungkinkan, pastikan memiliki satu karyawan yang ahli dalam menyusun anggaran dan mengelola keuangan perusahaan secara keseluruhan. Agar efektif ya, bisa mendistribusikan tugas ganda pada setiap pekerja. Misalnya, posisi akuntan merangkap perpajakan. Pada umumnya dalam sebuah perusahaan kecil memang tidak ada pembagian tugas yang kaku sehingga para pekerja sangat fleksibel dalam membantu tugas atau sama lain. Ya, satu sama lain. Jadi multitasking karyawannya juga sangat berpengaruh untuk kemajuan usaha UMKM. Kemudian tip berikutnya adalah pikirkan setiap pengeluaran dengan matang. Baik dalam keuangan pribadi maupun perusahaan, cara perusahaan menghabiskan uang sangat berpengaruh pada kondisi keuangan. Sebagai contoh, jika perusahaan terlalu royal mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi pertumbuhan bisnis, maka semua itu akan sia-sia. Lebih baik digunakan uang perusahaannya untuk segala sesuatu yang dapat menunjang perkembangan bisnis. Nah, oleh sebab itu, perusahaan harus tahu pengeluaran seperti apa yang bisa membuat usaha bertahan lama. Misalnya dalam hal gedung kantor, kendaraan, dan komputer. Kemudian putuskan apakah sebaiknya menyewa atau membeli semuanya dengan memperhitungkan untung rugi masing-masing benda yang dibutuhkan. Nah, penyusunan anggaran pada perusahaan kecil bukan hal yang mudah ya. Dengan sedikit dana yang ada, perusahaan harus bisa mengelolanya untuk menutupi semua biaya operasional. Nah, selain itu, perusahaan juga harus memastikan bisnis perusahaan memiliki margin keuntungan yang baik. Semakin baik perusahaan mengelola keuangan usaha, maka semakin besar pula peluang usaha perusahaan untuk sukses. Nah, itu 7 tip yang bisa dilakukan agar usaha UMKM bisa berjalan dengan baik. Yaitu pikirkan setiap pengeluaran dengan matang, ada perencanaannya dengan matang. Ya itu ya teman-teman, itu materi bab 9 mengenai penganggaran modal UMKM ya. Nanti silahkan materinya dibaca, ya, dipelajari. Ya. Kemudian kalau ada hal yang tidak paham nanti bisa berdiskusi di grup kelas gitu ya. Saya rasa itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di bab 9 ini mengenai penganggaran modal UMKM. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.